Halo guys, kalian masih ingat tentang ucapan pengusaha Malaysia, pemilik Blue Taxi Malaysia, Syamsu Bahrin Ismail yang menyebut secara sadar bahwa negara Indonesia adalah negara miskin, tidak seperti negaranya. Ya, atau masih ingat ucapan warga Malaysia yang teriak duit kamu murah? Orang miskin seperti di Jakarta, kita negara kaya. Anak muda kita tak merempat seperti Indonesia. Kalau Indonesia anak muda dia bagus, dia tak keluar negara untuk cari kerja. Nak kerja apa dekat Indonesia? Duit kamu murah. Duit kamu murah. Tahu tak? Nak pergi kerja buat apa? Berapa juta duit kamu? Sama dengan RM100 Malaysia. Ya, soalnya saldo rekening warga Malaysia bisa otomatis naik setiap kali mereka merendahkan isi dompet orang lain. Tapi ironis sekali, orang yang secara finansial cukup seperti Syamsu Bahrin Ismail memiliki sifat yang suka merendahkan orang lain dengan harta. Lantas, jika Indonesia disebut negara miskin, mengapa Indonesia bisa 7 kali berturut-turut menjadi negara paling dermawan di dunia? Hal ini bahkan membuat berita nasional di Malaysia penuh keheranan. 7 tahun berturut-turut Indonesia kekal di tempat pertama negara paling pemurah di dunia apabila 9 daripada 10 rakyatnya mendermakan wang bagi tujuan amal. Menurut Indeks Pemberian Dunia WGI 2024 oleh Yayasan Bantuan Amal CAF, 6 daripada 10 warga Indonesia turut meluangkan masa mereka untuk membantu orang lain. Indonesia menduduki tempat pertama dengan mendapat 74 markah dan berjaya mengatasi Myanmar. Indeks dikeluarkan berdasarkan kaji selidik yang dilakukan tahun lalu termasuk maklum balas daripada 145,702 responden di 142 buah negara dan wilayah. Setiap responden perlu menjawab sama ada responden mendermakan wang untuk badan amal dan meluangkan masa secara sukarela bagi membantu organisasi berkaitan serta menolong orang tidak dikenali. Dalam pada itu, Singapura naik 19 anak tangga untuk menduduki tempat ketiga dengan 61 mata, Myanmar tempat ke-19, diikuti Malaysia yang berada di tangga ke-20 dengan 50 markah. Wow, bahkan Malaysia yang klaim negara kaya kalah dengan negara hasil buangannya seperti Singapura. Ironi, klaim mereka hanya terucap di mulut untuk merendahkan orang lain. Tapi, kenyataannya, ya tahu sendiri ya bagaimana. Fenomena berturut-turut menjadi negara paling dermawan tidak hanya menjadi perbincangan di Indonesia atau Malaysia saja, tapi negara lain juga mulai membicarakan hal ini. 최근에 읽었던 기사 중에 인도네시아가 그 전 세계에서 가장 관대한 나라라고 1위로 뽑혔더라고요. 그 세계 기부 지수가 있었어요. 월드 기빙 인덱스가 있었는데 거기서 되게 높은 점수로 1위를 했거든요. 올해 이제 올해 이게 매년 하는 건데 2018년에도 인도네시아가 1위를 한 적이 있었고 올해도. 그러니까 사람들이 사실 인도네시아가 작년에 코로나로 인해서 약간 경제가 많이 안 좋아졌음에도 불구하고 오히려 그 선행은, 그러니까 기부는 더 많이 했다는 거예요. 근데 한국은 몇 위였을까? 전 세계 114개 중에 한국은 110위였어요. So, which are the most generous countries in the world? Coming in at number 2, yes, it's Kenya, which just goes to show you don't need to be rich to be generous. And the most generous country in the world? Well, that's Indonesia. It's a country where the practice of gotong royo is embedded across all its cultural practices, which makes it, per person, the country with the most generosity all around the world. Bahkan, hal ini bukan hanya menjadi perbincangan warga asing belaka, namun menjadi topik menarik yang dibahas oleh media asing, seperti media dari KBS asal Korea ini. 저소득 국가 중에도 특히 인도네시아의 활약이 두드러지는데 그 비결이 뭔가요? 인도네시아는 경제 규모가 우리나라의 60% 정도밖에 되지 않는 나라죠. 하지만 이 기부 지수로는 5년 연속 세계 1위 자리를 내주지 않고 있습니다. 와우. 보고서에 따르면 2021년 기준으로 인도네시아 성인 10명 중 8명이 돈을 기부했고 자원봉사 활동은 6명 넘게 참여했습니다. 이런 나눔 열정은 종교에서 나오는데요. 인도네시아는 지구상에서 이슬람 신자가 가장 많은 국가로 전체 인구의 약 90%, 2억 3천만여 명 정도가 이슬람 교도입니다. 이슬람교의 5대 의무 중에 하나로 자카트라는 게 있는데 우리말로 하면 자선의 의무입니다. 이 자카트를 기반으로 자선 문화가 사회 전반에 자리 잡은 걸로 분석됩니다.
Bahkan, hal ini membuat warga Malaysia heran. Indonesia bisa menjadi negara paling dermawan di dunia. Bagaimana bisa? Ya, sebagai negara diakui sebagai negara yang paling dermawan di dunia. Ini daripada Gallup poll, daripada US Gallup, dia meletakkan Indonesia sebagai negara yang paling dermawan di dunia. Mengatasi US, mengatasi Australia, mengatasi New Zealand, dalam banyak poll. Lagi satu poll CAF, Charitable Foundation. Ini Charitable Foundation ni daripada UK. Dia meletakkan Indonesia sebagai negara yang paling dermawan di dunia. Sebagai contoh lah, kalau kita pergi ke Pulau Jawa, sebab saya banyak kali di Pulau Jawa, Pulau Sumatera ada saya pergi, tapi selalu je singgah di Medan, singgah di Pekanbaru, singgah di Dumai, singgah di Siak kan, tak bermalam lah. Ada pun saya bermalam di Pekanbaru, di Perawang, pernah bermalam. Itu semua nama-nama tempat yang saya tak pernah pergi guys. Yang saya pernah pergi Medan saja. Yang lain tadi Perawang, Jawa Timur apa semua tu saya tak pernah pergi. Masjid di Pulau Jawa ni kebanyakan dia cantik-cantik, dan masjid tu bukan dibiayai oleh pemerintah. Masjid tu dibiayai oleh rakyat sendiri. Oh. Maksudnya di Indonesia segala macam masjid adalah dibiayai oleh rakyatnya sendiri Di Malaysia pun ada guys, tapi kebanyakan masjid-masjid yang ada di Malaysia ni dibangun melalui dana pemerintah. Ada yang menggunakan dana peribadi ataupun sumbangan orang ramai, maksudnya donasi. Tapi kebanyakan adalah melalui dana pemerintah. Dan termasuk Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah diperkirakan ada 13,000 masjid yang dibina oleh Muhammadiyah. 13,000 diakui sebagai organisasi Islam terkaya di dunia. Dia mempunyai terkaya di dunia aset sebanyak 22 bilion US dollar. Jadi mengikut rekod Muhammadiyah mempunyai 21 juta hektar tanah. 21 juta hektar. Ya Allah, besarnya. 21 juta hektar tanah itu macam mana besarnya? Besar 4 kali Pulau Bali. Mempunyai seperti besarnya 4 kali Pulau Bali. 19,951 sekolah. Mempunyai 13,000 masjid. Mempunyai 765 bank perkreditan rakyat syariah. Mempunyai 635 panti asuhan. Panti asuhan, rumah anak-anak yatim guys. Setahu saya lah, betulkan kalau saya salah. Panti asuhan maksudnya rumah anak yatim untuk anak-anak lah. Panti asuhan ni untuk anak-anak yatim. Ada mempunyai 457 rumah sakit dan klinik. Mempunyai 437 baitul mal, 176 universitas, dan ada satu universitas di Malaysia lah, cabang Malaysia, dan 102 pondok pesantren. Bagaimana menurut kalian? Kenapa negara yang klaim mereka sebagai negara kaya, terkaya, paling kaya, tapi tidak pernah sekalipun menduduki puncak indeks dermawan? Tulis pendapatmu di kolom komentar.